seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum, selamat pagi pembelajar semua. Selamat datang di channel saya, Paryono MPD. Kali ini saya akan menyampaikan materi bahasa Indonesia, yaitu tentang teks anekdot. Pembelajar semua, silahkan simak contoh teks anekdot berikut dengan judul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal. Anda saya tangkap. Contoh berikutnya yang kedua, contoh teks anekdot kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Apakah benar bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Bukankah benar Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Saksi malah tidak menanggapi. Akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Oh, maaf. Saksi terkejut sambil berkata kepada hakim, saya pikir dia tadi berbicara dengan Anda. Adapun pengertian teks anekdot yaitu cerita singkat yang menarik dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian sebenarnya. Teks anekdot juga merupakan cerita rekaan yang tidak harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi di masyarakat. Ciri-ciri teks anekdot yaitu yang pertama, hampir menyerupai seperti dongeng. Yang kedua, menceritakan hewan dan manusia secara umum dan realistis. Ciri yang ketiga, bersifat humor, menyindir dan lelucon. Dan yang terakhir, memiliki tujuan tertentu. Ada 5 struktur pembangun dalam teks anekdot. Yang pertama yaitu abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, dan yang terakhir koda. Abstraksi yaitu bagian awal paragraf yang berfungsi memberi gambaran tentang isi teks. Biasanya bagian ini menunjukkan hal unik yang akan ada di dalam teks. Selanjutnya orientasi, bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa terjadi. Biasanya penulis bercerita dengan detail pada bagian ini. Selanjutnya krisis, bagian di mana terjadi hal atau masalah yang unik atau tidak biasa terjadi pada si penulis atau orang yang diceritakan. Lalu reaksi, reaksi adalah bagian bagaimana cara penulis atau orang yang ditulis menyelesaikan masalah yang timbul di bagian krisis tadi. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda yaitu bagian akhir dari cerita unik tersebut, bisa juga dengan memberi kesimpulan tentang kejadian yang dialami penulis atau orang yang ditulis. Ciri kebahasaan anekdot. Yang pertama, menceritakan masa lalu atau menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua, menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat tanya yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga, menggunakan konjungsi, biasanya menggunakan konjungsi waktu. Yang keempat,
keempat menggunakan kata kerja aksi. Dan yang terakhir biasanya ciri kebahasaan anekdot yaitu mengandung kalimat perintah dan juga kalimat seru. Selanjutnya kita akan menganalisis struktur teks anekdot yang berjudul Aksi Maling Tertangkap CCTV. Abstraksi yang terdapat dalam teks tersebut yaitu pada kalimat seorang warga melapor kemalingan, karena di situ merupakan pendahuluan tentang teks maling tersebut. Selanjutnya bagian orientasi terdapat pada kalimat Pak, saya kemalingan. Kemalingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Pada kalimat tersebut cerita mengarah pada suatu krisis. Dan pada kalimat tersebut menjadi penyebab timbulnya krisis. Dilanjutkan ke bagian krisis. Kemalingan kok beruntung? Iya Pak, saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Sudah minta izin malingnya untuk merekam. Nah, disitulah terjadi krisis pada cerita tersebut. Selanjutnya ke bagian reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Reaksi yang dimaksud dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Terdapat pada kalimat berikut. Belum, itu ilegal. Anda saya tangkap. Bagian yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan penutup atau simpulan sebagai pertanda berakhirnya cerita. Dalam cerita ini koda dapat dilihat dengan teks yang berbunyi pelapor hanya bisa pasrah dan tak berdaya. Selanjutnya saya akan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot pada teks kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Unsur kebahasaan yang saya temukan pada kisah pengadilan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu unsur kebahasaan yang berupa kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Terdapat pada kalimat pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Yang menyatakan peristiwa masa lalu yaitu terdapat pada kata pada puncak pengadilan korupsi yang menerangkan bahwa itu peristiwa masa lalu. Kemudian unsur kebahasaan yang kedua yaitu kalimat retoris. Terdapat pada kalimat berikut. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Kalimat retoris artinya kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Itu terdapat dalam kalimat apakah benar. Itu kalimat yang tidak membutuhkan jawaban. Disebut juga dengan kalimat retoris. Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Dalam teks tersebut terdapat pada kalimat akhirnya hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Akhirnya dalam kalimat tersebut merupakan konjungsi hubungan waktu. Kemudian unsur kebahasaan yang keempat yaitu penggunaan kata kerja aksi. Terdapat pada kalimat saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kata kerja aksi pada kalimat ini yaitu kata menatap dan mendengar. Kemudian unsur kebahasaan yang kelima yaitu penggunaan kalimat perintah. Terdapat pada kalimat Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Nah, itu merupakan kalimat perintah. Dan unsur kebahasaan yang berikutnya yaitu penggunaan kalimat seru. Terdapat pada kalimat Demikian pembahasan tentang analisis struktur dan kaidah kebahasaan pada teks anekdot. Semoga bermanfaat.